Di surga kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Seperti puji-pujian kami Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Engkau yang mengenal setiap pergumulan kami. Engkau yang melihat setiap kesulitan yang sedang kami alami. Dan kami sungguh percaya Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan akan menyertai hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami solusi atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus akan air. Seperti juga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu rindu akan firman. Karena di dalam firman-Mu Tuhan menuntun jalan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan menegur, mengingatkan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Sehingga firman-Mu hari ini dapat menguatkan setiap kami, dapat menuntun jalan kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat para hambanya yang telah melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini yaitu warisan iman dalam keluarga. Warisan iman dalam keluarga. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya kepada engkau, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warisan iman dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya percaya yang sedang beribadah di rumah maupun di tempat ini, ada banyak di antara kita yang sudah berkeluarga, baik itu saudara Samuel yang baru berkeluarga, maupun Bapak Ibu yang sudah di atas 20 tahun usia pernikahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam sebuah keluarga ini ada banyak sekali yang kita pelajari. Di dalam sebuah keluarga kita belajar tentang apa itu cinta. Di dalam keluarga kita belajar bagaimana saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, warisan apa yang paling berharga yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Sekali lagi, warisan apa yang paling berharga yang bisa kita tinggalkan pada anak-anak kita? Apakah itu harta atau kekayaan dan sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta yang sering kita temukan bahwa ada banyak persaudaraan dan keluarga yang hancur karena harta warisan. Ini sering terjadi di kampung saya.
sesama saudara itu bisa saling bunuh untuk memperebutkan warisan. Warisan dari orang tua, warisan dari nenek, atau warisan dari kakek. Itu orang bisa bunuh-bunuhan memperebutkan warisan itu. Dan nyatanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali orang tua bekerja keras, mati-matian untuk mempersiapkan suatu warisan kepada keturunannya nanti. Tetapi sedikit orang yang berusaha mati-matian untuk mewariskan iman kepada anak-anaknya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh memberikan warisan kekayaan kepada keturunan kita. Bukan. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa warisan kekayaan itu adalah fana. Ya, warisan kekayaan itu fana. Suatu saat warisan itu akan bisa hilang, saudara. Pertanyaan yang besar bagi kita, apakah kita pernah memikirkan warisan iman yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya pada keturunan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, warisan apa yang pertama sesuai dengan konteks yang kita baca di dalam Alkitab hari ini? Yang pertama adalah teladan. Di dalam ayat 4 sampai 6 firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama adalah teladan, yaitu teladan dengan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sedang mencari anak mantu, atau teman-teman yang masih belum punya pacar, mencari seorang pacar misalnya, Bapak Ibu jangan hanya melihat calon mantunya itu hanya karena dia kaya, hanya karena dia punya harta yang begitu banyak, saudara. Nyatanya banyak artis-artis di luar sana yang hartanya banyak sekali, tetapi dalam usia pernikahan mereka 1 tahun 2 tahun sudah punya pasangan yang baru lagi, dan cerai dengan istri atau suaminya. Tidak dipungkiri juga ini seringkali terjadi dalam kehidupan kekristenan. Saya mau anak mantu saya yang kaya. Itu yang paling pertama dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita lebih mengutamakan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita memilih pasangan hidup, atau Bapak Ibu mempunyai calon menantu yang nantinya akan menjadi istri atau suami dari anak-anak Bapak Ibu, maka dia akan menjadi ahli waris daripada iman itu juga, yang akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam warisan iman dalam keluarga ini, pertama-tama kita belajar tentang keteladanan ini. Kenapa, saudara? Begitu lucunya kalau Bapak Ibu Saudara bilang kepada anak-anak, kamu harus ke gereja, kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus berdoa. Sedangkan kita sendiri tidak pernah baca firman, kita sendiri tidak pernah berdoa. Kita harus bisa memberikan teladan kepada anak kita. Dan yang kedua adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau kita baca itu di dalam Matius 22 ayat 37, dikatakan bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan adalah hukum yang utama dan yang pertama. Ya. Dan ini merupakan satu perintah. Di ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Harus engkau perhatikan.
Teladan yang pertama yang kita bisa berikan kepada generasi selanjutnya adalah dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Apakah itu hanya sekedar omongan? Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang teladan ini, yaitu di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam renungan kita, di dalam kita memberi, di dalam kita mengasihi, di dalam keluarga kita mempunyai etika Kristen yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi rumah tangga kita masing-masing, saudara. Punyakah kita persekutuan bersama dan keluarga kita masing-masing? Punyakah kita doa bersama dengan keluarga kita masing-masing? Punyakah kita renungan setiap pagi? Kalau tidak ada, saudara, apa yang sedang kita wariskan? Warisan iman apa yang sedang kita wariskan kepada anak-anak kita, saudara? Kita harus ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan. Mereka memperhatikan apa yang kita lakukan dan mereka akan meniru. Dan tidak sedikit anak-anak yang tidak mendapatkan teladan dari orang tuanya menjadi anak-anak yang nakal di sekolah, menjadi anak-anak yang tidak bisa menghargai dan menghormati orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa memberikan teladan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa menikah itu gampang. Ya, gampang-gampang susah juga. Saudara, menikah itu berarti Anda harus sudah siap memberikan teladan ketika nanti engkau punya keturunan. Bukan hanya sekedar cinta, aku cinta padamu, kamu cinta padaku, kita menikah tanpa mempersiapkan kerohanian kita. Kita akan menghasilkan generasi yang tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus merenungkan apakah kita benar-benar menerapkan etika Kristen dalam keluarga kita. Etika Kristen yang bagaimana? Dalam kita mengasihi anggota keluarga kita, dalam kita menyapa satu dengan yang lain, dalam kita mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang paling pertama dalam keluarga. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dalam bangsa Ibrani ini sukses membuat agama menjadi bagian integral dari kehidupan. Pendidikan agama Kristen mereka berorientasi pada kehidupan, bukan berorientasi pada informasi. Kalau kita melihat bangsa Ibrani, mereka benar-benar memberikan teladan kepada anak mereka. Sehingga di dalam bangsa Ibrani, anak-anak mereka mulai umur 5 tahun, mereka sudah belajar Alkitab. Setiap hari mereka belajar Alkitab. Apakah mereka disuruh ayah mereka pergi saja untuk belajar? Tidak, saudara. Didampingi oleh ayah dan ibu mereka untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan inilah yang ditekankan dalam bangsa Ibrani dalam perjanjian lama, bahwa di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan agama Kristen dalam keluarga mereka, mereka berorientasi pada kehidupan yang nyata, yaitu belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita juga ada orang tua kita yang tidak bisa memberikan teladan ini, saudara. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang orang tua kita tidak bisa memberikan teladan yang baik?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang juga yang orang tuanya tidak bisa memberikan warisan iman yang baik, tetapi anak-anaknya justru hidup di dalam Tuhan dengan luar biasa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang karena orang tuanya tidak bisa memberikan teladan yang baik, anak-anaknya jatuh. Maka kita bersyukur kalau ada di antara kita di mana orang tua kita tidak bisa memberikan warisan iman itu, tetapi justru kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu luar biasa menurut saya. Ada banyak faktor itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita memberikan teladan kepada keluarga kita masing-masing. Jangan lihat dulu tetangga kita. Jangan lihat dulu keluarga orang lain. Lihat dulu keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini, teladan yang kita lakukan hari ini sangat mempengaruhi masa depan keturunan kita. Maka suatu saat anak-anak dari bapak ibu mengatakan, bapak saya itu pendoa syafaat, mama saya itu rajin sekali berdoa. Jangan sampai saudara, justru sebaliknya. Papa saya dulu itu sering suruh saya ke sekolah minggu, kamu wajib ibadah remaja, wajib ibadah pemuda. Papa saya sendiri tidak pernah ibadah. Sehingga orang tua tidak mewariskan apa-apa. Sekalipun saudara mewariskan uang yang banyak, harta yang banyak, tidak akan ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warisan apa yang kedua yang kita bisa tinggalkan kepada anak-anak kita atau keturunan kita? Yang kedua adalah pendidikan Kristen dalam keluarga. Oh, ini bukan tugas keluarga, Pak Pendeta. Ini tugas gereja. Ini tugas guru agama. Mari kita baca saudara. Di pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang pertama, mengajarkannya berulang-ulang. Artinya apa? Mengajarkan dengan sabar kepada anak kita. Tidak mudah saudara, mengajarkannya secara berulang-ulang. Tentu yang punya anak di sini sudah tahu persis bagaimana mengajarkan anak itu. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk berdiri misalnya, mengajarkan anak untuk jangan pegang ini, jangan ini, dan sebagainya. Itu berulang-ulang, tidak bisa dikatakan ini, jangan ini ya. Habis itu sudah, nggak usah diajarkan lagi. Harus mengajarkan berulang-ulang. Apa yang diajarkan itu? Pendidikan agama Kristen. Mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anaknya takut akan Tuhan. Tahu itu firman Tuhan, sudah. Apa yang mau diajarkan kalau orang tuanya tidak tahu apa-apa? Oh, saya kan nggak sekolah teologi, saya kan bukan pendeta, saya tidak tahu soal firman Tuhan. Bukan begitu, saudara. Kita banyak waktu untuk membaca Alkitab. Kita banyak waktu untuk mendengarkan renungan. Kita banyak waktu untuk melihat YouTube saat ini. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan ada banyak di situ. Apa yang kita ketahui, kita wariskan itu kepada anak kita. Itu penting sekali, saudara. Pertanyaan saya adalah di dalam foto yang Bapak Ibu lihat ini. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara dengan anak-anak berkumpul seperti ini dan membaca firman Tuhan? Kapan terakhir? Atau jangan-jangan sudah tidak ada lagi waktu seperti ini? Atau sebelum tidur sudah tidak ada doa bersama, masing-masing ke kamarnya masing-masing, bangun pagi langsung pergi bekerja satu dengan yang lain, pergi ke sekolah bekerja sana sini, tidak ada persekutuan. Siapa penggerak dari ini? Ya orang tua. Kerjasama antara ayah dan ibu mendidik anak-anaknya, mengajarkannya berulang-ulang. Yang kedua, membacakannya apabila engkau duduk di rumah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jam-jam sekolah minggu itu paling, kalau saya nonton ibadah sekolah minggu kita paling lama itu 1,5 jam. Paling lama 1,5 jam. Biasanya mulai jam 4, selesai jam 5. Sedangkan anak-anak Bapak Ibu, anak-anak kita tinggal serumah dengan kita. Pelajaran yang mereka dapat di sekolah minggu ya hanya sedikit. Apakah itu cukup? Tidak akan pernah cukup kalau Bapak Ibu Saudara tidak membantu guru-guru sekolah minggu di rumah untuk mengajar anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah dalam perjalanan, dalam berbaring, dan juga ketika bangun. Artinya apa saudara? Setiap saat kita mengajar anak-anak kita. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Dan ini yang saya bilang tadi saudara, bahwa ini tidak mudah bagi orang tua memberikan didikan kepada anak-anaknya. Saya mengerti saudara, di antara kita, di antara Bapak Ibu, ada yang sibuk sekali bekerja. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun, kita harus memberikan waktu untuk mendidik anak-anak kita. Waktu istri saya melahirkan, saudara, kami berdua memutuskan untuk kami merawat anak kami sendiri tanpa ada yang bantu. Sehingga istri saya mengorbankan untuk resign dari tempat kerja. Kenapa? Menurut saya lebih baik kita mendidik sendiri, kita merasakan bagaimana susahnya menjadi orang tua mendidik anak, daripada orang lain yang mendidik anak kita. Itu keluarga saya Bapak Ibu Saudara. Tentu mungkin kita berbeda-beda. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau katakan saudara, sesibuk apapun kita, berbohong kalau kita bilang tidak ada waktu untuk mendidik anak kita, memberikan pendidikan Kristiani kepada anak kita. Berbohong saudara. Tidak mungkin tidak ada waktu. Maka apabila kita dalam perjalanan, apabila kita berbaring, apabila kita bangun, kita mendidik anak-anak kita di dalam pendidikan agama Kristen. Ada sebuah tradisi di dalam bangsa Israel, yaitu tradisi lisan. Tentunya saudara-saudara yang belajar teologi tahu ini, tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah bahan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam bentuk perkataan lisan. Ya. Dan ini yang dilakukan dalam mewariskan iman kepada keturunan mereka dari generasi ke generasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ditulis Alkitab itu, terutama Alkitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga kitab-kitab perjanjian lama, itu dari mana saudara mereka tahu tentang isi Alkitab dari Matius itu? Dari tradisi lisan. Ya, dari generasi ke generasi mereka menceritakan dulu begini dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga bangsa Israel. Dan saudara, ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kita perlu memberikan tradisi lisan ini, mewariskan iman ini kepada anak-anak kita, saudara. Saya mengingat mama saya dulu sebelum saya tidur. Saya senang sekali dibacakan tokoh-tokoh Alkitab. Jadi sebelum saya tidur, mama saya membacakan Abraham itu begini sampai saya ketiduran. Itu setiap hari sebelum tidur dibacakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau kita wariskan pada anak kita? Kalau di kami di Nias, misalnya ada satu tanah milik saya, tanah 100 meter persegi lah. 100 meter persegi. Dan itu akan menjadi warisan saya kepada anak saya. Kalau misalnya saya punya anak 4, berarti masing-masing dibagi 25%. Terus ketika nanti anak saya punya cucu, dia dapat warisan lagi. Yang 25% tadi dibagi lagi. Berapa anaknya? Kalau kami di Nias Bapak Ibu, anak-anak di Nias itu enggak seperti di sini. Kalau sini 2-3 orang.
Kalau di Nias itu 8, 12, 10. Itu warisan tanahnya mau diapain? Habis. Berapa generasi itu habis. Lalu apa yang mau diwariskan? Ada warisan yang tidak pernah habis, saudara, yaitu warisan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mewariskan iman kita ini kepada anak-anak kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata-kata yang mengatakan begini, tanggung jawab pendidikan Kristen merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tidak bisa dialihkan kepada apapun dan siapapun juga. Baik kepada media, teman sebaya, sekolah, bahkan gereja. Tugas dan tanggung jawab orang tua ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun juga. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat, saudara, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan sampai hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam generasi kita selanjutnya, saudara. Menyedihkan sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu memberikan pengajaran, pendidikan agama Kristen dalam keluarga? Yang pertama adalah anak-anak kita membutuhkan Tuhan dan harus menjadikan Tuhan yang utama. Kita harus mendoktrin anak-anak kita bahwa yang pertama dan yang terutama hanya Tuhan. Itu mau tidak mau harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, anak-anak kita akan menghadapi pengajaran-pengajaran palsu. Yang ketiga, anak-anak kita akan menghadapi pergaulan yang sangat bebas di luar sana. Kalau kita tidak memberikan pendidikan agama kepada mereka, pendidikan agama Kristen kepada mereka, mereka akan dengan mudahnya bergaul dengan pergaulan bebas itu. Mereka dengan mudahnya bisa terjerumus ke dalam hal itu, saudara. Yang keempat adalah anak-anak kita kelak akan menjadi orang tua yang akan mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Ketika anak-anak kita sudah menikah, kita tidak bisa lagi terlalu mengintervensi keluarganya. Dia akan menjadi kepala rumah tangga dan dia akan menjadi mewariskan iman-iman itu kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bukan bicara soal muda menikah. Bukan, saudara, ini kesiapan rohani dari orang yang mau menikah itu. Siap enggak dengan memberikan teladan ini, saudara? Menikah itu bukan keputusan yang hanya modal nekat. Makanya ada bimbingan pranikah, harus diikuti, saudara. Supaya mempersiapkan diri. Sanggup enggak memberikan warisan ini, saudara? Kalau kita tidak bisa mewariskan harta kekayaan, kita tidak punya harta yang banyak, saudara, kita bisa mewariskan iman kepada anak kita. Dan itu tidak ada alasan untuk kita tidak bisa. Semua kita bisa memberikan warisan ini kepada anak kita. Hanya pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita mau berkorban untuk anak-anak kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang kita mewariskan suatu komitmen kepada anak kita. Di ayat 8-9 dikatakan begini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Yang pertama di situ dikatakan mengikatkannya sebagai tanda perjanjian. Artinya apa? Membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjadi lambang di dahimu. Yang ketiga, menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Kita harus mewariskan komitmen ini kepada anak kita, saudara. Sehingga ketika nanti mereka mengalami goncangan hidup, mereka mengalami tantangan,
ada pengaruh-pengaruh duniawi yang ingin mempengaruhi mereka, mereka tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh hal itu. Kenapa? Kita sudah mewariskan iman, mereka punya iman yang kuat. Inilah yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara, Paulus pernah mengatakan ini kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Maksudnya apa? Timotius adalah salah satu hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di salah satu tempat, yaitu di Efesus pada saat itu. Dan juga dia pernah mendampingi Paulus di beberapa tempat pelayanan. Dan dia salah satu hamba Tuhan yang sangat muda, tetapi dipercayakan untuk memimpin satu jemaat. Dan Paulus mengatakan, ya, saya melihat iman itu kepada nenekmu Lois dan kepada ibumu Eunike. Artinya apa? Nenek daripada Timotius ini mewariskan iman kepada Eunike. Eunike ini mewariskan iman kepada Timotius. Di situ Paulus sedang menjelaskan bahwa kamu berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Kamu berasal dari keluarga yang mewariskan iman itu kepada keturunannya. Ini luar biasa, saudara. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik dalam keluarga kita masing-masing. Tidak salah kita mewariskan harta kekayaan yang banyak. Kita tabung, kita kasih deposit di bank. Kalau bapak ibu punya, silahkan. Tidak ada yang melarang itu. Silahkan. Tapi saudara, begitu celakanya kita dan mencelakakan generasi keluarga kita selanjutnya, kalau kita tidak memperhatikan warisan iman dalam keluarga kita. Maka inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagi yang belum menikah saat ini, siapkan dirimu, saudara. Ketika masuk dalam pernikahan, siapkan dirimu untuk memberikan warisan ini. Sehingga anak-anak kita bisa melihat, papa saya adalah papa yang takut akan Tuhan. Mama saya adalah seorang pendoa syafaat. Saya bersyukur mempunyai papa. Saya bersyukur mempunyai mama. Karena papa dan mama memberikan warisan yang tidak bisa ternilai harganya, yaitu warisan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Saudara, sebelum dia menjadi pendeta, Billy Graham bukan siapa-siapa. Mereka adalah keluarga yang sederhana. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa di Amerika, dia menjadi hamba Tuhan. Setiap presiden di Amerika dia selalu bisa bertemu. Kenapa? Dia dikenal oleh banyak orang. Dia hamba Tuhan yang mempunyai karunia yang luar biasa. Tapi ketika di salah satu talk show mewawancarai dia, kenapa kamu bisa menjadi hamba Tuhan? Dia mengatakan, karena orang tua saya. Kenapa? Orang tuanya mendoakan dia. Setiap hari mereka punya persekutuan doa. Setiap hari mengajarkan dia tentang nilai-nilai kekristenan. Dan dia katakan, semua karena Tuhan dan orang tua saya yang mewariskan iman itu kepada saya. Sampai saya sekarang bisa mewariskan itu kepada anak-anak saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita wariskan? Yaitu iman kepada anak-anak kita. Dan ini kita harus ajarkan berulang-ulang. Mari kita berikan teladan. Mari kita memberikan pendidikan kepada anak kita. Dan mari kita membuat satu komitmen di dalam rumah tangga kita. Apapun yang terjadi, hanya Tuhan yang pertama dan terutama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus.